saya Ariel Tatum. Saya Molly Surya. Dan kami saat ini sedang bermain ke antara barang-barang bersejarah. Oke. Lo seneng kan lo sama gue sekarang biar lo gak kikuk. Gue duluan nanya sama lo, first impression. Kenapa gak gue dulu? Oh ya udah, ya silakan Ibu. Oke, first impression. Kok first impression juga sih? Iya sama pertanyaannya. Jadi seperti apa first impression seorang Ariel Tatum untuk saya, Molly Surya? Kita pertama kali ketemu di kapan sih? Pas workshop mulai nggak sih? Karena kan kita sebenarnya melalui proses casting yang cukup panjang dan kala itu beliau sedang tidak berada di Jakarta. Jadi kita ketemunya through Zoom, which is very modern of us. Yes, very modern of us. Kita ketemu pernah ngopi bareng sebelumnya. Remember? Iya, tapi kan itu setelah proses casting dong. Iya, setelah proses casting. Iya. Gue lupa lagi pertama kali banget. Terus pernah ada buka puasa, I don't know, pokoknya pernah ada ngumpul-ngumpul. Tapi lo inget gak exactly the first time that we met? Kayaknya gak inget. Gue juga gue tadi di mobil ya mikir, kapan gue pertama kali ketemu? Oh jadi lo udah dapet ini ya, bocoran. Anyway, first impression, karena gue gak bisa lupa, tapi gue inget banget pertama kali ketemu, bukan pertama maksudnya awal-awal mula kita kenalan itu, kita masih agak ada awkwardnya karena di antara semua tim perang kota kami berdua itu yang paling cukup introvert dan cukup agak punya social awkwardness. Tapi gue inget banget satu momen di mana kita tiba-tiba ngomong quite deep about women, about figur perempuan di era modern ini. Terus abis itu kita ngomongin tentang motherhood. Abis itu di situ gue ngerasa connect banget sama lo sih, dan di situ gue ngerasa iya, gue udah gak ngerasa, bukan takut juga sih, gak ngerasa ada jarak aja sih di antara kita sejak momen itu. Lo inget kan yang gue maksud momennya? Muka gue lost ya. Kapan ya? Bukan itu pas syuting yang ngobrol itu ya? Iya betul juga itu kita ngobrolin itu juga, cuma waktu itu kita lagi abis workshop intimacy, gue inget banget kita ngobrol. Bukan pas kita one on one, karena kalau gue tuh kalau mau main kan maksudnya mau main film gue suka ada meeting one on one with each of them sebelum mulai. Iya gue inget itu juga. Iya. Gue inget itu juga. Itu ya? Lo ngerasa connected sama gue di situ ya? Gue ngerasa setelahnya karena kita lebih in-depth lagi ngomongin tentang perempuan. Enggak sih, gue juga udah agak gak ingat sih gue tuh. Gue inget bagian situ yang ada apel di kantor lo. Oh iya, dari murid gue ya. Iya. Dari salah satu murid gue ya, apel dari Kazakhstan. Yes. Random banget. Jadi lo gak menjawab first impression gue sama lo. Oke, kalau gue mungkin akan tarik ke belakang. Barangkali di one of the session yang pertama kali kita ngopi ya. Yang pasti, ini kalau gue beneran first impression ya. Karena gue waktu itu gimana ya, seorang Ariel Tatum itu kalau berjalan ke sebuah ruangan itu semua orang nengok, kenal nggak tahu siapa Ariel Tatum gitu. Karena di Rotterdam pun begitu gitu. Semua orang nengok, tapi somehow kamu itu nggak intimidating. Karena biasanya it comes together with intimidating kan gitu. Kalau seandainya karena kamu punya aura itu gitu istilahnya, tapi somehow nggak intimidating gitu, karena biasanya nih ya, sepanjang pengalaman gue kalau seandainya ketemu sama sesama perempuan yang juga punya apa kata yang tepat ya, punya energi yang kuat, terima kasih, energi yang kuat, itu biasanya tuh langsung ada, well it's not a bad thing ya, karena cowok sama cowok juga gitu, ada aura yang competitive in a way, which is aku sama sekali nggak pernah merasakan sedetik pun itu sama kamu gitu, kurang lebih gitu. Thank you so much. Kamu adalah satu-satunya orang yang bilang sama aku nggak intimidating, karena most of the people that met me and said that I'm intimidating are men. Cuma I never want to give off such energy to other women, karena I'm such a girl's girl. Aku mau mencoba untuk membawa energi aku di mana presence aku can be felt, tapi aku nggak mau itu intimidate another women because I'm with them. Itu sih sebenarnya memang. Jadi terima kasih, kamu baru saja menyampaikan bahwa it works. It works. Okay, thank you. That was very sweet. Aku ya. Oke. Apa tantangan menjadi sutradara yang masih banyak orang belum tahu?
Tantangan menjadi sutradara karena ada itu 70% mental, 30% skill. Iya. Yeah, it's sangat tough mentally untuk berkarir sebagai sutradara dan keep going gitu istilahnya selama bertahun-tahun. Dan itu sih yang biasanya orang mereka pikir itu skill, bakat, talent or an artist, seniman gitu, tapi sangat membutuhkan strong mentality sekali gitu istilahnya untuk bisa menjalankan sebuah syuting film panjang itu kan maraton ya. Dan kadang orang nggak tahu aja gitu betapa challenging itu secara mentally, cause leadership is a very lonely job kalau menurut gue, dan sangat apa ya istilahnya ya, dan sebenarnya cukup tough for women especially gitu istilahnya, karena mungkin di negara ini ya terutama juga gitu gue nggak mengeneralisasi semua, gue di generasi gue gitu istilahnya, meskipun gue tumbuh di keluarga yang cukup feminis gitu istilahnya, cukup mendukung perempuan, tapi tetap gue tidak dibesarkan sebagai seorang breadwinner. Gue tidak dibesarkan sebagai seorang pemimpin keluarga, gue tetap dibesarkan sebagai anak perempuan paling kecil lagi gitu istilah. Jadi making hard decision for everybody itu nggak comes naturally buat gue. Especially begitu kita udah ada onset nggak sih? Yes, udah mulai proses produksi gitu. Ya. Untungnya gue nggak punya urat panik, jadi itu. Iya. Itu nggak. Iya sih, gue nggak ngerasa lo punya urat panik juga. Kayaknya nggak punya ya, kenapa ya? Cuma kayak kesulitan itu menurut lo terjadi ketika kita udah onset aja, kita udah mulai proses produksi, atau even before, after, in between. Semua really? itu cukup tough sih. Maksud gue, dan ternyata as I get older, as I make more films, ternyata nggak get easier malah. Malah makin susah. Malah makin tough mentally gitu istilahnya. Lo inget gak sih beberapa bulan lalu kita lagi diskusi suatu hal, terus lo bilang kayak lo coba directing aja Ril, terus gue kayak no thanks. No thank you Because I know how hard it is. I don't think I have that such mentality gitu loh, gue gak siap gitu. Gue ngerasa tanggung jawab gue sendiri aja udah cukup berat sebagai aktor aja gitu ya. Bukan the leader of the whole thing. Secara skill is not that hard. 30%. It's not that hard. Maksudnya menurut gue nggak secara skillfully. Maksudnya jadi kalau sananya emang kamu pengen gitu dan ini itu bukan sesuatu yang kayak susah banget itu, bukan rocket science gitu. Kalau gue sama it's not rocket science gitu, karena as long as you know what you want gitu istilahnya, dan punya visi dan punya preference dan you believe in it, itu cukup dan banyak orang yang membantu kan, maksudnya like ini kan bukan directing, itu kan bukan one man show. Or one woman show. Semoga membuat teman-teman di luar sana yang ada hasrat untuk menjadi sutradara menjadi lebih mantap gitu. Kalau saya enggak dulu. Terima kasih. Kalau kamu gimana? Jadi aktor dengan memerankan begitu banyak ragam karakter. Apa tantangan terberat sebagai aktor di industri ini? Tantangan terberat itu menurut gue adalah mengisi layer-layer yang ada di dalam sebuah karakter sih. Inner monolog tersebut gitu. Terus mungkin idealnya adalah kita memerankan berbagai karakter yang bisa dibilang cukup berbeda gitu secara signifikan ya. Cuma menurut gue the art of it is actually making very subtle changes gitu loh. Di mungkin karakter yang serupa gitu, itu lebih challenging lagi sih. Kayak mungkin banyak aktor yang punya privilege untuk memilih atau mendapatkan karakter yang berbeda drastis dari karakter-karakter yang dia perankan sebelumnya. But most of the time it doesn't come with that gitu loh. Karakter-karakter yang signifikan perbedaannya itu kan jarang ditemuin ya. Itu sih yang susahnya, challenge-nya, dimana kita bisa mengisi inner monolog yang berbeda sehingga outcome-nya juga semoga berbeda gitu. Ya tapi kan sebagai aktor kan kamu pasti menginjek. Ini correct me if I'm wrong ya. Berarti kamu tipe yang menginjek bukan your character juga sih, apa ya istilahnya, karena inner monolog itu kan sesuatu yang nggak ditulis di script kan. Betul. Sesuatu yang in between kan. Berarti you inject your interpretation ke dalam si karakter tersebut. Iya, gue gitu. Menurut gue itu membantu sih. Itu membantu gue untuk membuat aksi si karakter tersebut dan juga even body language jadi masuk akal buat gue. Kalau ada inner monolog tersebut. Karena kalau misalnya inner monolognya Ariel belum tentu sesuai masuk akal apa yang dia lakukan gitu.
Does that make sense? I hope it does. Make sense kok. Anyway. Sangat make sense sih. Banyak dari film-film Molly bersuara untuk perempuan. Apakah ini merupakan keresahan Molly terhadap kedudukan perempuan di masyarakat? Oh, this is a very nice question. Bisa melanjutkan dari how you were raised as well. Kalau sebenarnya gue kan bikin film pertama kali tuh umur 27 tahun ya. Maksudnya nggak dari film pertama tuh 27 tahun dan gue menulis skenario itu lebih muda lagi, umur 24, 23 atau 24 gitu istilahnya. So saying kalau gue punya concern yang besar terhadap keperempuanan pada saat itu, gue itu baru sadar gue sutradara perempuan ketika gue merilis film itu dan semua orang calling me a female director. Gue yang oke, ternyata gue nggak cuma seorang director, gue seorang female director gitu. Jadi bisa dibilang itu sesuatu yang comes naturally ya, sesuatu yang karena gue perempuan, gue menulis karakter perempuan, jadinya mungkin film pertama film kedua itu sesuatu yang sangat natural keluar dari gue gitu istilahnya. Dan bahkan gue sempet agak mereject that idea of being a female director karena menurut gue kenapa gue dibedain gitu. Kenapa gue mesti ada kenapa gue kalau di foto sama majalah gue mesti dandan gitu, sedangkan sutradara cowok enggak gitu istilahnya. Gue mesti masuk ke sebuah image seorang wanita karir yang cantik, yang keren gitu istilahnya gitu, sedangkan zaman itu gue dandan aja nggak pernah gitu, baru umur Papuan baru. Cuman maksud gue apa ya istilahnya ya, cuman apakah punya concern ya, akhirnya jadinya setelah mengalami itu jadi punya concern yang besar ya, dan apalagi waktu itu gue di sekolah film juga mungkin satu sekolah itu tuh satu angkatan gue itu perempuannya mungkin cuma 3 gitu. Terus gue mulai mengajar di sekolah film, ada banyak perempuan dan gue akhirnya melihat ya yang gue bilang tadi gitu, lo nggak diri sebagai breadwinner, leadership doesn't come naturally. Akhirnya hal-hal tersebut jadi mulai gue pikirin gitu istilah, jadi concern dan akhirnya mungkin keluar ya, makin lama makin tambah keluar dari film-film gue gitu, dari makin ke underline gitu isu tersebut. But it's something yang comes karena naturally gitu. Tips dari Ariel Tatum untuk kepada aktor muda yang akan masuk ke industri ini. With you. Tips untuk aktor muda. Menurut gue menjadi aktor, semakin kita banyak pengalaman itu semakin harus banyak belajar sih. Menurut gue itu penting banget karena gue merasa setiap mulai project baru itu gue merasa gue harus mulai dari nol lagi. Gue harus berada di titik nol untuk menetralkan segala-galanya, termasuk juga diri gue untuk gue bisa grow as a character gitu. Menurut gue itu penting banget untuk diketahui, nggak berarti dengan semakin banyaknya pengalaman kita, habis itu kita bisa lebih santai dan ngerasa lebih we got this gitu. Menurut gue enggak sih, semakin sulit, semakin banyak PR yang harus gue kerjain, semakin banyak project yang gue jalanin gitu loh. Itu sih. Bagus dong, berarti kamu selalu memulai dengan gelas kosong. Iya, itu penting banget sih, memulai dengan gelas kosong dan belajar sih. There are so many things in life that we don't know yang mungkin kalau misalnya kita gali dan kita cari tahu itu bisa memperkaya diri kita sih. Menurut gue itu menjadi salah satu tools yang kita nggak akan pernah tahu kapan kita butuhkan, tapi kita harus punya itu gitu di dalam diri kita. Itu sih. Serius banget ya kita hari ini. Iya. Bercanda dikit. Terus. Dari sejumlah karakter yang ada di film Mbak Molly, Alisha, Fitri, Diana, Parker, Marlina. Kok Fatima nggak ada? Fatima. Ada Fatima, ya tambahin. Mana karakter perempuan yang paling kuat menurut sosok Molly Surya? Ini kuat nih. Exactly, Apakah kalau mereka berantem semuanya siapa yang menang gitu istilahnya? That is funny. Coba menurut lu siapa yang menang kalau berantem? Parker lah yang menang lah. Yes, Parker lah yang menang lah. Cuma gue tadi pas gue baca ini bocoran ini, gue nggak tahu kenapa gue kebayang Alisha sama Marlina berantem gitu istilahnya. Siapa yang menang ya? Terus gue that's interesting gitu istilahnya. Oh Fatima masih bisa ini, Fatima masih bisa berantem. Fatima sama Alisha juga bisa. Ya, lebih bisa Fatima sama Alisha sih berantem sih. Kalau Marlina kayaknya langsung to the point. Yes gitu ya. Dibawa tuh kepala kemana-mana. Food for thought ya. Nanya terus.
lumayan kan. Bagaimana cara seorang Ariel Tatum sebagai aktor menyelami sebuah karakter yang diperankan? Gimana? Ya banyak diskusi sama sutradara, sama ya gue banyak diberkati dengan bantuan acting coach juga. Terus kalau misalnya memang si karakternya ini membutuhkan bantuan-bantuan dari pihak lain kayak Fatima tuh quite kompleks sih menurut gue. Terutama karena gue obviously nggak tinggal di era tersebut gitu, jadi banyak cari reference dari buku, dari sosok-sosok perempuan yang tinggal di era tersebut, dan juga sosok-sosok perempuan yang berlatar belakang seperti karakter tersebut gitu. Jadi gue bisa coba membangun dan mengisi karakter tersebut dari unsur-unsur yang memang udah disepakatin sama director dan acting coach tersebut. Gue nyamannya seperti apa. Terus kalau misalnya nggak ada, itu sih tadi gue tuh bener sebagai aktor, gue tipe aktor yang suka menggali sedalam dan sebanyak mungkin tentang background story si aktor ini gitu, untuk membantu menghidupkan. Walaupun si informasi-informasi atau pemikiran tersebut nggak akan ditunjukin di filmnya, tapi menurut gue itu penting untuk gue sebagai aktor menjadi bekal gue gitu. Iya, I feel that kok. Maksudnya kita sebenarnya baru ngomongin soal ini ketika kita lagi dubbing ya, ketika kita lagi ADR gitu, which was aneh banget sebenarnya. It was weird for me, not for you. It was weird for me karena gue notice itu ketika kita lagi kita pas menjelang syuting tuh gue notice gitu. Kalau kamu memberikan sebuah gaya bicara yang cukup unik ke Fatimah gitu istilahnya. You know, the poise, dan kamu baru point that out ketika kamu baru ngomong ini oke ya, karena Fatimah kan gaya ngomongnya poise gitu. Itu ketika kita lagi dubbing gitu. Menurut aku hal-hal seperti itukah yang Iya banget. Iya nggak sih? Gitu iya banget. Itu kan maksudnya itu kan sesuatu yang praktikal ya. Betul. Untuk ngebawa lo masuk ke dalam si karakter tersebut. Kayak sebenarnya nada bicara aja kadang gue pikirin. Kadang gue suka bikin semacam mood board gitu tentang si karakter ini. The music that she listens to, the colors that she likes, the pattern that she likes, kayak apa yang dia ingat dari masa kecil dia, karena kan itu biar gimana pun membentuk kita semua sebagai manusia, karakternya seperti apa itu hal-hal unsur-unsur kecil yang penting gitu menurut gue. Kayak sesimpel waktu itu gue dan Chico memutuskan untuk reenact our first date together. Oh ya? Yes. Jadi pergi sebagai Fatimah dan Isa ya? Dan Isa ya? Enggak, di kantor loh. On one of our workshops kita buat skema kemana itu. date ya? Ada date, rahasia Isa dan Fatimah. Masa nggak boleh tahu gue? Gue nggak tahu. Kita ada date, terus habis itu sampai di titik kapan Isa dan Fatimah memutuskan untuk menikah, kenalnya dari mana, terus kayak dinamika hubungan mereka sebelum menikah seperti apa, dan apa yang berubah ketika menikah gitu. Hal-hal kayak gitu sih menurut gue sangat membantu gue. Date-nya gimana? Maksudnya ini nggak? Kita online date. Kayak janjian. Nggak, kita ketemu di sebuah tempat. Kita nggak dijemput sama Isa. Fatimah merasa kayak udah ketemu di sana aja, tidak butuh dijemput. Fatimah kan ketemu Isa di sana, date, abis itu kita ngobrolin. Kebetulan waktu itu memutuskan bahwa Isa memang tipe orang yang straight to the point, jadi waktu itu langsung diajak berjuang bersama sebelum akhirnya pindah ke Batavia gitu. Kayak gitu-gitu sih, lucu. Itu help inner monolog gue ketika misalnya ada lagi konflik sama Isa, gue akan mencoba untuk mengingat masa-masa kita ketika baru kenal, untuk bring back the emotions gitu. Lucu ya, gimana sih ya? Perang Kota. Perang Kota. Judulnya diambil ketika riset bersama sejarawan. Yes. Bolehkah Ibu ceritakan bagaimana riset Perang Kota kala itu? Panjang ya, karena gue lupa juga. Gue kan kita kan Sinesurya kantor gue, produsernya dengan Ramadhan sama Fauzan Sydney, mendapatkan rights untuk memfilmkan buku ini di tahun 2018. That's how long it was gitu. Dan sembari gue menulis skenario, pastinya riset terus berjalan ya, dan maksudnya ini nggak ada yang kalau workshop gitu kan ada sesi khusus gitu. Kalau kita tuh yang bener-bener meskipun pas gue ngerjain film lain pun riset pun terus berjalan. Jadi ada
Jadi di kantor tuh pada saat itu banyak gambar, banyak video gitu, dan pastinya ada banyak sesi-sesi. Tapi kalau gue favorit gue adalah ngobrol dengan sejarawan, karena yang pengen gue gali itu adalah yang utama ya, lepas dari semua, maksudnya detail-detail juga penting gitu istilahnya, cuma itu kan lebih praktikal ya umumnya. Cuman yang paling gue waktu itu sangat membantu gue dalam penulisan skenario, juga penentuan judul, tapi juga pembentukan karakter dan lain-lain, dan yang paling penting adalah menentukan perspektif gue dalam film ini gitu istilahnya. Dan karena film ini maksudnya pada zaman itu apa yang terjadi, situasinya gimana ya, gue kan mau baca sebanyak apapun tetap ya gue nggak lahir, gue baru lahir tahun 80 gitu istilahnya gitu, way too late gitu istilahnya. Dan gue paling mendapatkan, gue punya memori orang-orang yang pernah hidup di tahun itu gitu istilahnya, dan jadi itu jadi dari memori, dari perspektif mereka, dari perspektif sejarawan, ngobrol gitu, itu sih proses apa ya istilahnya ya, proses riset favorit gue ya. Iya, untuk akhirnya bisa menghidupkan kembali menghidupkan film tersebut gitu. Perspektif untuk membentuk perspektif gue dalam film tersebut. Bagaimana, ini menarik nih. Bagaimana rasanya bermain di film perang kota yang didirect saya? Gue suka sih. Ini bukan karena lo ada di depan muka gue dan lo temen gue ya. Lo ya. Kayak puji-puji saya ya, boleh. Luar biasa. Life changing. The amazing experience. Serius menurut gue, lo you're a good balance of knowing what you want and giving us space. Lo adalah kombinasi antara lo punya vision adegan ini akan seperti apa, lo mau apa yang lo pengen terlihat dalam adegan tersebut, tapi di satu sisi lo juga membebaskan kami sebagai aktor untuk explore dan untuk memberikan sedikit bukan perubahan sih, tambahan sesuai sama apa yang menurut kita layak dilakukan sama karakter kita tersebut gitu. Itu sih, gue nggak tahu karena proses workshop kita udah cukup panjang dan kita sudah cukup yakin akan apa yang akan kita lakukan di setiap adegan, atau memang lo ini kamu nanya nih, kamu nanya. Oke kok. Satu hari itu adalah kayak sekitar 871 kali Mbak Molly berkata, oke kok. Itu apakah kita memang udah menyepakati segala sesuatu di awal sebelum syuting, atau memang you see it, you know it, and then that's it gitu. Proses gue di monitor itu, maksudnya gue tipe sutradara yang senang berada di belakang monitor gue ya, karena I like staying objective with apa yang ada di layar gitu, apa yang ada di frame gue. Gimana ya? Kalau ngasih space, barangkali itu juga sesuatu yang tumbuh dengan waktu ya gitu, karena gue orang yang tadinya sampai sekarang sih sebenarnya, tapi dalam directing actors is a very tricky and specific thing menurut gue, karena ini kalian use your body, use your face, menggunakan karakter lo, identitas lo for your craft gitu istilahnya. Ini maaf ya campur-campur bahasa Inggris Indonesia ini susah banget di kita gini ya. sih. Dari kita selalu bilang kita selalu pengen coba untuk ngomong bahasa Indonesia ya sih, betul gitu. Sekali. Untuk craft kalian tuh kalian menggunakan itu gitu istilahnya, dan itu pastinya kan ada boundaries ya. Ada boundaries dalam arti kata, dan gue selalu pengen bisa respect itu. Your space as an actor gitu istilahnya, karena ini badan lo, karena ini muka lo, karena ini identitas lo gitu istilahnya. Lo adalah panah dari, kalau seandainya kita bow and arrow gitu, kalian tuh arrow-nya, gue bownya. Make sense gak gitu istilahnya. Jadi kita tuh sebenarnya separate entity gitu. Gue itu katakanlah kalau seandainya masak gitu, ini analogi gue mulai aneh nih. gue itu tuh kayak kompornya gitu istilahnya. Gue I'm not the food gitu istilahnya, tapi gue kompornya gitu istilahnya. Jadi ya itu sih yang menurut gue istilahnya, karena makanya gue selalu pengen punya space itu gitu istilahnya. On the other hand juga ada space di gue yang mungkin kalian nggak akan pernah tahu gitu istilahnya, which is to make things bukan interesting ya, to make karena itu psychological sih, hubungan directors dan actors itu very psychological. Okay. Does that make sense ya? It does in a way. Yeah. Makanya kalau kamu nanya gimana tadi Mbak Mol, oke kok.
Do you have any other answer? Ini Do you actually like what I did gitu? Sampai insecure gue, akhirnya gue ngomong sama dia, kayak lo tuh beneran suka nggak sih? Lo nggak apa-apa lo kalau gue berubah. Enggak. Oke kok. Exactly. Gitu. Ya, ini karakter. Enggak ada sengaja. Jika Guru Isa, Hazil, dan Fatimah berada di tahun 2025, apakah pekerjaan yang mereka saat ini lakukan? Isa. Gue merasa dia akan tetap menjadi Guru Isa sih. Kalau gue bilang dia bakal jadi lo tau gak sih YouTuber yang suka cover lagu gitu? Nah, dada. Enggak ya? Lo jawabnya nggak salah banget sih, kenapa? Coba elaborate please. Nggak tahu ya, karena dia orang yang senang di rumah, satu pasti itu. Maksudnya dia bukan apa, ini Guru Isa yang di film kan ya, bukan yang di buku ya. Maksudnya karena menurut gue dia itu kan seorang fans musik yang besar ya, gitu istilahnya gitu, dengan dia seneng dengerin musik apa segala macam. Dan dengan selera musiknya. Dengan selera musik ya gitu, dan dia itu pemain yang baik, tapi dia sepanjang film kita nggak mendengar dia membawakan komposisinya dia sama sekali. Dia nggak bikin lagu gitu. Hence kenapa gue bilang a cover musician gitu. Namanya ya gitu. Meskipun dia akan punya interpretasinya sendiri gitu. Masuk akal. Oke. Ya, Hazil. Nggak asal kan? Nggak asal. Iya. Shock dikit gue juga. Mau gue elaborate please. Hazil kayaknya buka kayak bar. Kayak jadi anggota DPR sih. Running buat jadi bisa banget lagi. Iya. Fatimah jadi sutradara. Interesting answer. Yes. Do you wanna elaborate or let's just leave it there? Enggak sih, karena kalau gue ya, one of the things yang gue lakukan ketika gue nulis adalah gue selalu kayak, ya mungkin kalau nonton Marlina ya, kamu nonton Marlina kan? Ada Marlina dan Novi gitu, ada yang pendiam, ada yang bawel. Ada di What They Don't Talk About, When They Talk About Love, ada Fitri sama Diana, ada yang pendiam, ada yang bawel. Itu juga selalu begitu. Isa sama Hazil juga begitu. Cuma maksud gue, kalau Fatimah itu gue benar-benar membayangkan gimana seorang perempuan kayak gue gitu istilahnya, yang hidup di masa itu. Hidup di masa itu ketika lo sebagai perempuan benar-benar istilahnya maksudnya secara society itu benar-benar tidak memberikan space. Kalau sekarang kan lo udah bisa ya gitu. Lo gue mau jadi sutradara, gue bisa jadi sutradara, gue mau jadi penulis, gue bisa jadi penulis gitu. Fatimah mau berjuang nggak bisa gitu istilahnya. Fatimah mau pemain piano yang luar biasa tapi nggak maksudnya space-nya cuma di rumah gitu istilahnya. Cuman space-nya cuma jadi, bukan cuma ya, karena jadi ibu adalah sesuatu yang luar biasa. Cuman space-nya cuma jadi space-nya adalah jadi ibu rumah tangga gitu istilahnya. Itu, dan makanya kalau dia hidup di zaman sekarang, I will choose my job for her. Ya, jadi sutradara. Boleh dong, film gue. Terakhir, apa yang ingin Anda sampaikan dalam film Perang Kota untuk para penonton? Gue pengen menyampaikan yang pengen saya sampaikan, sebenarnya kompleks ya yang pengen saya sampaikan. Kalau seandainya saya bisa menempatkan dalam sebuah paragraf, mungkin nggak jadi film gitu istilahnya. Karena film itu kan beda ya. Cuma yang pastinya intensi saya ya dalam membuat Perang Kota dan apa yang pengen saya sampaikan adalah saya ingin menunjukkan sebuah masa Perang Dunia Kedua itu kan udah jadi sebuah genre ya gitu istilahnya, dan saya ingin menceritakan keseharian sebuah keluarga dan sahabatnya gitu istilahnya, keluarga sahabatnya yang pada saat itu ada tuntutan pekerjaan, ada tuntutan perjuangan, ada tuntutan kehidupan lah yang seperti yang kita pernah rasain semuanya gitu. Dan yang kita rasakan sehari-hari gitu istilahnya. Tuntutan-tuntutan eksternal gitu istilahnya. Dan di sebuah kota yang sedang
berperang yang pada saat itu jujur gue juga pernah merasakan itu gitu. Kita pun juga meskipun bukan di kota Jakarta sekarang, kita tuh juga merasakan tekanan-tekanan berperang gitu istilahnya. Dan itu sih, rasa itu sih yang pengen gue sampaikan di film ini gitu. Terlalu vague nggak? Bisa kalau tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Kalau kamu apa yang ingin? Kenapa orang harus menonton Perang Kota? Menurut kamu apa yang filmnya ingin sampaikan? Kenapa orang harus nonton? I feel like it's mungkin orang melihat trailer kami melihat bahwa ini adalah sebuah adaptasi dari buku Jalan Tak Ada Ujung, berpikir bahwa ini akan menjadi film another war movies gitu. Tapi menurut gue it goes more beyond than that gitu. Ini cerita tentang cinta, perjuangan. Ini cerita tentang cinta gitu loh, kayak bener-bener menurut gue walaupun ini background story-nya adalah tahun 1946, tapi masih banyak sekali hal-hal aspek-aspek di dalam film ini yang masih relevan di era sekarang gitu loh. Perjuangan, peperangan batin, terus segala pengkhianatan yang terjadi di film ini, apa yang terjadi di kepala para pemainnya, all the decisions that they make, itu menurut gue masih sangat amat relatable sama era modern ini gitu. Jadi I think it's not another war movie. Yes, it is. I think it's bisa worth dibilang watching. ini film yang menurut gue yang salah satu yang paling bukan salah satu sih. Ini sampai saat ini adalah film yang paling kompleks yang pernah gue. Yeah, a little bit. Yeah. But did you had fun making it though? It was intense, but it was fun. Yes. I'm so proud of this girl right there. Thank you so much guys Thank you. for watching us Terima kasih. having this conversation.